Tadi karena melihat track record alumni di Lantabur, katanya banyak yang kredit macet, maka dari itu direkomendasikan bahwa tetap Lantabur akan mensupport untuk memberdayakan ekonomi para alumni dengan catatan harus ada jaminan dari IAMQ berupa rekomendasi, gitu ya Canam ya. Nah, berupa rekomendasi. Ya enggak, takut salah gitu kan. Saya itu brengosnya udah mulai naik. Ya iya. Jadi ada rekomendasi dari IAMQ. Nah, untuk membuat rekomendasi ini maka disarankan untuk membentuk badan pertimbangan pemberian rekomendasi. Jadi nanti ada badannya yang siapa saja orangnya di situ silakan nanti ditunjuk, dan itu yang akan memberikan rekomendasi kepada Lantabur ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan koordinator daerah untuk mendata potensi alumni. Jadi setiap korda nanti dimaksimalkan dan di situ kemudian didata secara personal, ini masih personal. Siapa yang, mendingan ente aja yang jelasin. Siapa yang bisa apa, potensinya di mana, skillnya di mana, walaupun itu dia sebagai seorang tukang pijat kah atau dukun kah, itu nanti didata. Ini improve namanya ini. Jadi didata semuanya, yaitu dari Korda. Nah, setelah didata potensi alumni ini, maka nanti akan dibuatkan mailing list. Jadi di Jawa Barat potensinya siapa aja yang ada. Kemudian dibuatkan mailing list. Tujuannya apa? Untuk mensinergikan bisnis alumni. Misalnya nanti ada satu sekolah kemudian butuh untuk percetakan atau butuh untuk apa. Nah, nanti itu bisa dikoneksikan di situ di mailing list itu. Jadi kita lebih kepada untuk personalnya ini untuk mensinergi atau membuat link bisnis di antara alumni itu secara personal. Ada yang ingin tambahkan lagi? Oh, terus dulu ya. Baik, secara kelembagaan pertama pembangunan fasilitas lembaga melalui jalur mailing list. Jadi nanti pesantren yang misalnya membutuhkan keramik, ya siapa yang punya keramik, yang menjual keramik, nah nanti bisa disinergikan di situ. Siapa yang bisa misalnya untuk membangun gipsum dan sebagainya, nah itu bisa disinergikan di mailing list ini. Kemudian pendataan lembaga alumni melalui Korda. Jadi kita harus punya data, IAMQ ini harus punya data di Jawa Barat ada berapa pondok pesantren yang di situ adalah alumni MQ. Kita biar tahu. Nah, ini kan untuk pembangunannya nanti, yaitu tadi bisa disinergikan dari mailing list yang ada. Ya butuh bahan bangunan dan sebagainya kan kita bisa dari mailing list tadi. Kemudian membuat aplikasi sistem manajerial keuangan lembaga bersinergi dengan Lantabur. Aplikasinya ini free. Jadi setelah lembaga-lembaga yang ada di bawah IAMQ ini terdata dan nanti kemudian sistem keuangannya itu bekerja sama dengan Lantabur dan aplikasinya sudah disiapkan dan itu free, silakan untuk digunakan di setiap lembaga yang ada. Kemudian yang keempat, nanti Lantabur akan memberikan support pendirian lembaga keuangan di setiap lembaga. Nah, yang kelima ini antara ya dan tidak, setiap lembaga harus memberikan kontribusi 2,5% kepada IAMQ. Sama bro? Oke. Demikian beberapa masukan dari kami, mungkin akan ditambahkan dengan ketua plenonya, silakan Janab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan yang pertama tentang perekonomian alumni. Kawan-kawan, kita tidak menutup mata bahwa alumni MQ itu masih banyak yang kesejahteraannya masih di bawah sejahtera. Ini yang perlu kita pikirkan.
mereka punya usaha tetapi mengakses perbankan tidak bisa, unbankable bahasanya. Satu, mungkin tidak punya jaminan, kedua mungkin dia pernah nunggak di tempat perbankan lain sehingga tidak bisa dibiayai. Sehingga tadi saya mengusulkan alumni-alumni yang seperti ini meminta rekomendasi kepada IAMQ setempat, IAMQ setempat yang nantinya setelah dari Korda mengiyakan, maka ke pusat. Tadi saya sudah menyodorkan diri, oke, kalau untuk memberikan rekomendasi saya siap. Jadi nanti ada komunikasi antara Korda dengan pusat, tidak hanya sekedar ada iuran atau acara, tetapi di dalam keseharian alumni itu ada komunikasi. Ini yang kita harapkan, karena tanpa rekomendasi itu maka Lantabur tidak akan berani memberikan pembiayaan, karena ada presiden buruk di antara beberapa alumni, ngapunten, dibiayai oleh Lantabur tetapi bermasalah di tengah jalan. Sehingga peran IAMQ mendorong mereka memiliki usaha yang bisa mengcover angsurannya. Ini perannya. Ngapunten, beberapa tahun yang lalu sudah saya ceritakan tentang Pak Cak Purnomo. Itu alhamdulillah hari ini sudah landing, sudah, artinya ke pasar sudah bisa belanja dengan dananya sendiri dan bisa memakai sistem kelembagaan yang hari ini sudah dipakai oleh MQ. Tinggal nanti monggo jenengan langsung bisa connect ke Pak Soleh Bibit, dan sistem ini gratis. Cuman ada satu komitmen bahwa dana itu akan masuk di rekeningnya Lantabur. Taruhlah di Riau apa bisa karena ini link, Pak. Jadi sudah connect, artinya bisa diambil dimanapun, tidak hanya sekitar Jawa Timur, tidak. Jadi taruhlah santri ini Pak Khalid di sana akan bisa dibaca oleh Pak Mabrur berapa orangnya, kemudian programnya apa saja, itu bisa terkoneksikan dengan satu sistem ini. Ini keinginan kami. Kok masuk di perekonomian, dana ini akan idle ada di Lantabur sebagai pengganti kalau dia bisa membiayai kepada alumni secara personal, mungkin dengan harga lebih murah, mungkin dengan persyaratan yang lebih luas dan lain sebagainya. Dan ini sudah diizini oleh direksi, artinya sudah disepakati agunan rekomendasi IAMQ. Kaitannya dengan lembaga, dananya lembaga sudah ada di Lantabur, artinya dari MQ, oleh MQ, dan untuk MQ. Ini yang kita kehendaki. Kemudian support pendirian lembaga keuangan. Kalau nanti endingnya ini link ini sudah jalan, kemudian koneksi antar alumni ini sudah bisa jalan, maka kami sarankan untuk membentuk lembaga keuangan. Kami contohkan Babu Salam. Babu Salam itu memiliki lembaga keuangan yang bisa memutar dananya mereka untuk mereka sendiri, tetapi masih ada koneksi dengan Lantabur. Dana idenya masih ada di Lantabur. Mbok iki dibujuki Soleh atau dia nggak ngerti saya. Yang jelas Babu Salam itu ada di Lantabur, ada di antara 3M sampai 4M yang bisa diputar oleh Lantabur. Artinya kita membesarkan Lantabur, Lantabur pun memberikan fasilitas kepada kita. Kalau Lantabur tidak mau, maka lembaga kami juga siap. Enggak. Ya jelas jalur jatah, enggak, artinya begini.
ayo kita link ini kita bangun, dan kawan-kawan masih ada keengganan untuk koneksi dengan kawan-kawan. Saya taruh contoh dengan Pak Saifuddin. Pak Saifuddin butuh minyak goreng kepada kawannya sesama alumni. Ditanya harganya berapa, mau dijualkan, tidak mau buka. Itu karena kesadaran kita untuk berjamaah di dalam ekonomi itu masih sulit. Nah ini ayo kita denggongkan setiap pertemuan, kita sampaikan itu. Jangan malu Pak Saifuddin, aku bos kerupuk, jangan malu. Saya contohkan pentol. Kalau jenengan di Sidoarjo itu ada pentol Kabul. Itu bose alumni Babus Salam. Dia menggerakkan teman-temannya antar Babus Salam. Sing jualan di pinggir jalan itu banyak sama-sama santri Babus Salam. Itu karena apa? Kesadaran pribadi, bukan dari Babus Salamnya, bukan dari alumninya, bukan. Tetapi kesadaran pribadi bagaimana mengembangkan atau mengajak kawan-kawan untuk jalan bareng. Ini yang harus kita bentuk kesadaran itu. Saya kira itu untuk bidang ekonomi. Saya kira nanti yang penting kami inginkan data alumni dan potensi yang dimiliki. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktunya untuk komisi 3 sampun habis. Oke, 2 menit. Setelah itu nanti Kaji Udin mau tanya langsung ke direktur. Oh, ada yang lupa, yes. 2 menit. Oke, sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, yang jelas kan Lantabur ini milik pesantren MT ya. Bagaimanapun juga kita sebagai bagian dari MT bisa memanfaatkan lah keberadaannya Lantabur untuk menjadikan lembaga atau personalnya dari kawan-kawan alumni bisa lebih mapan. Artinya kita punya lembaga keuangan, tapi kalau kita nggak bisa memanfaatkan kan yo eman-eman. Yang jelas kita mulai dari awal sudah tumbuh, sudah bagus, sudah mendapatkan kepercayaan yang sangat besar. Mulai dari aset 2 miliar sekarang sudah menjadi 280 miliar pengelolaannya. Nah, ini kan menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya secara pribadi, santri yang dulu cuman masak nenggone kopgor bisa mengelola aset yang sedemikian besarnya. Nah, ini harus menjadi kepedean kita dalam hal mengelola keuangan untuk di masing-masing lembaga. Mulai saya membimbing punyanya Gus Salman, mulai dari dulu 62 juta, sekarang sudah mencapai 15 miliar. Loh, ini kan ada potensi di setiap wilayahnya kawan-kawan pondok pesantren. Ini yang menjadi semangat saya. Soal sistem nanti tak kasih lah, tak bantu. Free, silakan dipergunakan untuk pengelolaan perdana. Artinya pengelolaan ini sudah standar bankable, sudah terbukti lah terkait dengan aktivitas sistem yang dipakai oleh Babus Salam. Nah, ini bisa kita duplikasi. Kemarin kita juga membina yang punyanya Rizkona, itu juga sudah jalan, asetnya juga sudah tumbuh. Artinya biarpun spotnya ada di wilayah Jombang, tapi tetap bisa dipercaya oleh masyarakat di sekitarnya. Karena satu sisi saya melihat dari kawan-kawan alumni yang sudah menjadi ini kan sudah menjadi tokoh, bisa menghimpun atau mengarahkan dari jamaahnya gitu maksud saya, jamaahnya untuk masuk di pengelolaan kemandiriannya pesantren. Nah, terkait dengan masalah prosesnya ini memang ya resikonya terkait dengan pengelolaan kan memang profesionalitas ini yang perlu kita munculkan. Yang jelas saya berharap dari kawan-kawan semua alumni ini bisa dakwah di bidang pendidikannya, juga bisa dakwah dari bidang ekonominya gitu. Nah, saya melihat Cak Edi juga aktif di wilayah di wilayah Jogja, salah satu di organisasi MES. Nah, itu ada beberapa kawan kami di lingkungan BPRS juga masuk di situ. Pak Edi siapa gitu? Pak Edi Sunarto itu juga di MES, salah satu mitra dari Cak Edi. Nah, ini harus kita pahami bersama.
Artinya kita berikrarkan diri, saya nggak bisa di dunia pendidikannya secara total, maka saya berkhidmat untuk ekonominya bagaimana supaya di lingkungan pesantren ini bisa maju. PR saya sekarang, saya mengawal untuk yang punyanya Mbak Yakin, supaya bisa lebih mandiri untuk keberlangsungan dari pesantrennya Mbak Yakin. Nah, ini yang menjadi tugas kita bersama. Ada beberapa mungkin yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi karena terbatasnya waktu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jatah 5 menit menjadi 20 menit, maka komisi 3 dan 4 wajib menraktir kopi nanti malam. Baik, selanjutnya dari komisi 1. Silakan dari Komisi Pengembangan dan Manajemen Bang Fahmi atau Kiai Muda dari Cinere bisa menyampaikan rekomendasi hasil komisi yang sudah didiskusikan dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Silakan Bang Fahmi, waktu dan tempat dipersilakan. 5 menit Bang, lebih 1 menit neraktir makan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para caca-caca sekalian yang saya hormati, saya muliakan, saya hanya notulen tadi, notulen, dan sekaligus dideklar sebagai perwakilan dari Komisi 1 untuk membacakan hasil rekomendasi Komisi Pendirian dan Kelembagaan Pesantren. 1. Fenomena banyaknya pesantren yang bermanhaj non ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, sehingga banyak pondok pesantren yang tercoreng nama baiknya, yang dijadikan dalam tanda petik sarang radikalisme. Oleh karenanya, atas fenomena tersebut, rekomendasi Komisi Pendirian dan Kelembagaan Pesantren adalah para alumni sebaiknya mendirikan pesantren didasari dengan keikhlasan, keuletan, kebakatan dan kenekatan, disertai dengan legalitas formal pondok pesantren yang akan didirikan demi kebaikan bagi generasi-generasi santri pada 10, 20 bahkan 30 tahun ke depan. Jadi rekomendasi pertama, para alumni, yuk dirikan pesantren. Boleh tepuk tangan? Ini hasil musyawarah dari Komisi 1 ini. Berat. Yang kedua, fenomena tentang wakaf yang kemudian direbut oleh ahli waris di berbagai daerah, baik yang dirasakan oleh alumni MKI maupun fenomena yang dirasakan oleh ustadz viral yang mensosialisasikan dan mengembangkan wakaf pesantren di daerah Tangerang yang kemudian meluas di seluruh Indonesia. Bahkan informasinya tadi dari Yai Syam Amir dan Yai Samsul Abadi, ya, bahwa beliau itu sudah kapok dengan menerima wakaf. Maka rekomendasinya adalah yang kedua ini, penerimaan wakaf hendaknya dengan asas kehati-hatian agar tidak diambil kembali oleh ahli waris di 20-30 tahun ke depan, karena sudah menghasilkan sesuatu yang profit dengan strategi jual beli dan wakaf. Dengan strategi jual beli dan wakaf. Jadi tidak langsung
wakaf, tapi ada strategi jual beli dulu supaya lebih kuat. Di akte notarisnya ada akte jual beli baru wakaf. Terakhir, fenomena MQ beberapa tahun terakhir tentang penerimaan santri baru yang masuk 700 orang sanawiyah contohnya, yang diterima hanya 250 orang. Eman-eman yang dibuang lebih banyak daripada yang diterima. Kita khawatir itu akan masuk ke pesantren-pesantren yang di luar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Oleh karenanya, rekomendasinya adalah pelimpahan santri baru MQ yang tidak diterima kepada alumni di berbagai daerah yang memiliki lembaga keal-Qur'anan dengan sistem sekolah persiapan. Jadi rekomendasi terakhir ini adalah pelimpahan santri baru MQ yang tidak diterima agar dilimpahkan kepada alumni di berbagai daerah seluruh Indonesia yang memiliki lembaga keal-Qur'anan untuk dititipkan selama 1 sampai 2 tahun memfokuskan sekolah persiapan. Demikian rekomendasi Komisi Pendirian dan Kelembagaan Pesantren. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pas 5 menit terakhir Komisi Guru Al-Quran, karena tidak ada yang menyampaikan, saya sendiri yang menyampaikan. Terima kasih. 5 menit, saya pastikan 5 menit, bahkan lebih dari 5 menit. Oke, 3 menit ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan hasil rekomendasi dari Komisi 2 tentang guru Al-Quran yang profesional atau profesionalisasi guru Al-Quran. Hasil dari sidang dan rapat kami merekomendasikan yang pertama, sebagai seorang alumni MQ kita harus mampu memaksimalkan potensi dari TPQ, karena TPQ merupakan suatu lembaga pendidikan, bisa didekati dengan pendekatan formal maupun non formal, potensinya besar, jumlahnya banyak, merata sampai ke seluruh pelosok masyarakat, dan kepedulian tentang TPQ di masyarakat sangat tinggi. Maka sebagai alumni MQ kita harus mampu memaksimalkan TPQ yang ada di sekitar kita untuk kita create secara profesional, untuk kita kelola secara optimal, agar menjadi sebuah lembaga yang mampu menjadi pondasi bagi generasi bangsa ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai seorang guru Al-Quran kita harus mampu mengkolaborasikan antara ulil amri, ulil albab, ulil amwal, ulil anfus, dan ulil absor. Yang terakhir bukan ulil absor Abdallah ya, ulil absor. Nah, banyak tadi tentang membahas tentang ulil amwal, bagaimana kolaborasi kita dengan para agniya, bagaimana memunculkan trust, bagaimana memunculkan rasa percaya orang-orang, para donatur yang memang harus kita dekati untuk bisa memberikan sumbangsih dan kontribusi terkait dengan pendidikan Al-Quran yang baik. Kemudian yang ketiga, rekomendasi yang ketiga adalah seorang guru Al-Quran harus memiliki standar kompetensi. Setidaknya harus ada 5 standar kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi profesional, yang keempat adalah kompetensi sosial, dan yang kelima adalah kompetensi leadership. 5 kompetensi ini harus diberikan, harus dilatihkan, dan harus disiapkan. Kalau memang dibutuhkan, KPQ siap untuk mendampingi. Kemudian yang keempat adalah
bagaimana mengusulkan kepada pengasuh di Madrasatul Quran, pengasuh pesantren pondok pesantren Madrasatul Quran, terutama pada unit aliyah, agar bagaimana bisa menyiapkan calon lulusan alumni atau calon lulusan